Kami ajak Anda pemirsa memantau bagaimana perkembangan terkini dari penanganan kasus ini pemirsa bersama dengan rekan kami ada di KPK Jasmine Rahmadi dan juga di Mahkamah Agung ada Fadis Abi di sana. Kami ajak Anda menuju KPK terlebih dahulu. Jasmine, sudahkah selesai proses pemeriksaan terhadap Sudrajat Dimyati di sana? Ya, selamat petang Ken Ana dan juga pemirsa. Memang hingga kini kami masih terus menunggu hasil pemeriksaan dari Sudrajat Dimyati. Memang diketahui bahwa tadi pagi Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini telah menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK atau lebih tepatnya beberapa jam setelah pihak Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers dan menetapkan pihaknya sebagai seorang tersangka. Tadi pagi Sudrajat Dimyati ini tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan batik lalu langsung bergegas ke dalam lobi Gedung Merah Putih didampingi oleh sejumlah pengawal begitu. Namun tadi memang pihaknya tidak memberikan statement apapun kepada awak media. Nah, memang datangnya Sudrajat Dimyati ini ke Gedung Merah Putih KPK ini menyusul KPK yang telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, di mana dari 10 orang tersangka tersebut KPK ini baru menahan 6 orang tersangka, sementara 4 lainnya ini belum ditahan. Di mana dari 4 orang tersangka tersebut ini diantaranya adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati, lalu ada juga Redi yang merupakan PNS Mahkamah Agung, lalu ada juga Ivan dan Herianto yang merupakan debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana, yang mana artinya memang kasus ini melibatkan Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana, yang mana ini bermula dengan adanya laporan pidana dan juga gugatan perdata terkait dengan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam tersebut di Pengadilan Negeri Semarang. Dan selain itu pemirsa, yang diketahui pasti adalah memang pagi tadi Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini telah menyerahkan diri, sementara untuk 3 tersangka lainnya ini memang belum menyerahkan diri hingga kini dan kami masih akan terus menunggu. Namun memang Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa pihaknya ini mengultimatum untuk para tersangka untuk segera kooperatif dan juga menyerahkan diri. Namun jika para tersangka tersebut tidak menyerahkan diri, maka pihak KPK ini akan melakukan pencarian dan kemudian melakukan penangkapan. Dan pemirsa, memang dari 10 tersangka tersebut ini dilakukan penetapan pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jakarta dan Semarang pada hari Rabu dan Kamis lalu, yang mana pihak KPK juga saat ini sudah menyita uang tunai sebesar $205.000 Singapura dan juga 50 juta rupiah, yang mana memang uang tunai sebesar $205.000 Singapura tersebut ini disita di kediaman salah satu tersangka, yakni adalah Desi Yustria, sementara uang 50 juta diamankan ketika salah satu tersangka yakni adalah Al Basri menyerahkan diri ke gedung KPK. Dalam OTT ini pun ada 4 pihak atau 4 tersangka yang diduga merupakan pihak pemberi dan juga 6 pihak yang diduga merupakan pihak penerima. Para tersangka pun ini ditahan di rutan yang berbeda-beda pula Ken Ane, yang mana diantaranya ini adalah rutan Gedung Merah Putih KPK, lalu ada juga di rutan Polres Metro Jakarta Pusat dan juga Jakarta Timur. Dan kami pun akan terus menunggu update berikutnya dari pihak KPK, yang mana memang sepertinya sebentar lagi pihak KPK ini akan menggelar konferensi pers terkait hasil dari pemeriksaan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Dan kami pun juga akan terus menunggu kedatangan dari 3 tersangka lainnya yang hingga kini masih belum menyerahkan diri. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Ken Ana. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi mengabarkan dari Gedung Merah Putih KPK. Kita beralih ke Gedung Mahkamah Agung. Di sana Fadis, apa aktivitas yang sore hari ini ditangkap di Gedung Mahkamah Agung? Siang tadi KPK juga sudah datang kembali ke Mahkamah Agung untuk mengumpulkan bukti-bukti lain. Betul sekali Ken, dan juga pemirsa dapat kami informasikan pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar 7 orang ini datang menggeledah kantor Mahkamah Agung di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dan proses penggeledahan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari petugas keamanan internal Mahkamah Agung ini telah selesai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi yang kami peroleh, penggeledahan tersebut mengamankan sejumlah barang bukti tambahan, diantaranya merupakan data-data dan juga dokumen-dokumen perkara berkaitan mengenai kasus dugaan suap pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Dan selain itu juga dapat kami informasikan
Tadi pada pukul 10.30 ada sekitar kurang lebih 7 orang ini dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga ini melakukan proses penggeledahan dan mereka membawa koper dan juga tas. Namun sayangnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat saat awak media ini menjaga pintu utama yang merupakan pintu masuk dari penyidik tersebut, ini para penyidik, 7 orang penyidik tersebut ini keluar dari pintu samping. Dan selain itu juga dapat kami informasikan, kami masih mengkonfirmasi lebih jauh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan mengenai proses penggeledahan yang dilakukan pihaknya pada pagi hari ini. Dan selain itu juga dapat kami informasikan, tadi juga untuk merespon berkaitan mengenai kasus dugaan suap pilot Koperasi Simpan Pinjam PT Intidana, ini tadi direspon oleh pihak Mahkamah Agung melalui juru bicaranya. Ini Andi Samsan menegaskan bahwa pihaknya sangat prihatin atas adanya peristiwa ini. Dan yang kedua, Andi Samsan menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan dan berusaha kooperatif dan menyerahkan proses hukum seluruhnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan selain itu juga Andi Samsan sempat menegaskan bahwa Sudrajat ini sempat tadi berkantor dan kemudian dia kooperatif pada pukul 10 tadi datang menuju ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan pemeriksaan lebih jauh. Berkaitan mengenai kasus ini, memang Komisi Pemberantasan Korupsi ini telah melakukan operasi tangkap tangan dan juga menetapkan 10 orang tersangka. Dari 10 orang tersangka tersebut, ini 6 diantaranya merupakan anggota dari Mahkamah Agung. Dan dari 10 orang tersangka tersebut, ini 6 diantaranya ini telah ditahan dan diamankan oleh pihak KPK, sementara 4 diantaranya ini belum. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai barang bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi ini telah mengamankan kurang lebih sekitar 206 dolar Singapura atau 205.000 dolar Singapura atau sekitar 2 miliar lebih uang yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga KPK juga menyita uang 50 juta. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Mahkamah Agung. Kami kembalikan kepada Ken. Terima kasih rekan-rekan informasinya Fadis Abi dari Mahkamah Agung. Sebelumnya Jasmine Rahmadi dari Gedung Merah Putih KPK.